Kisah nyata horor pesugihan pedagang asem-asem iga kambing bening. Di sebuah desa kecil yang terpencil di Jawa Tengah, terhampar pemandangan alam yang menakjubkan. Desiran angin yang sejuk berhembus di antara pepohonan hijau, sementara suara burung berkicau menyambut pagi. Di tengah suasana yang damai ini, hiduplah seorang wanita muda bernama Ana. Ia adalah seorang pedagang yang dikenal oleh warga desa sebagai penjual asem-asem iga kambing bening, sebuah makanan khas yang sangat digemari. Warungnya terletak di pinggir jalan utama desa, dikelilingi oleh deretan tanaman hias yang ditanamnya sendiri, menambah kesan asri dan nyaman. Ana memiliki penampilan fisik yang mencolok. Tubuhnya ramping, dengan kulit sawo matang yang tampak sehat. Rambutnya panjang dan hitam berkilau, sering diikat rapi dengan pita berwarna cerah. Matanya yang besar dan berbinar mencerminkan semangat dan keceriaan, meskipun ada bayang-bayang kesedihan yang kadang-kadang terlihat. Ia selalu mengenakan pakaian sederhana namun bersih dan rapi, mencerminkan sifatnya yang teratur dan perfeksionis. Sejak kecil, Ana memiliki bakat alami dalam memasak. Ia belajar dari ibunya, yang juga seorang pedagang makanan. Rasa masakan ibunya yang khas membuat Ana jatuh cinta pada dunia kuliner. Setiap pagi, Ana bangun lebih awal untuk mempersiapkan bahan-bahan dagangannya. Ia memilih iga kambing segar dari pasar, kemudian meracik bumbu dengan teliti. Aroma rempah-rempah yang menyegarkan memenuhi udara, menarik perhatian para pelanggan yang lewat. Di sampingnya, ada sahabat karibnya, Rina. Rina adalah sosok yang ceria dan penuh semangat, selalu siap membantu Ana di warung. Mereka berdua sering berbagi mimpi tentang masa depan, terutama tentang membentuk band perempuan dan tampil di berbagai acara. Musik adalah pelarian bagi mereka dari kesulitan hidup yang mereka hadapi. Mereka sering menghabiskan waktu bersama setelah berjualan, berlatih musik di rumah Rina, dan menghayalkan tentang kesuksesan yang akan datang. Namun, kehidupan Ana tidak selalu seindah impiannya. Di balik senyum cerianya, tersimpan luka yang dalam akibat masa lalu yang kelam. Keluarganya mengalami masalah ekonomi yang parah, dan ia sering merasa tertekan oleh tanggung jawab untuk membantu mereka. Lingkungan sekitar yang negatif juga mempengaruhi dirinya, terutama ketika ia bergaul dengan teman-teman yang terjerumus dalam dunia narkoba. Ana, yang awalnya tegas dan berprinsip, perlahan-lahan mulai terpengaruh dan kehilangan arah. Suatu hari, saat cuaca mendung dan gerimis mulai turun, Ana merasakan ada yang tidak beres. Ia merasa gelisah dan tidak bersemangat untuk berjualan. Rina, yang menyadari perubahan pada sahabatnya, mencoba menghiburnya. Ana, ayo kita berlatih musik setelah ini. Kita bisa buat lagu baru, ujar Rina dengan penuh semangat. Namun, Ana hanya tersenyum lemah, merasa beban hidupnya terlalu berat untuk diangkat. Keadaan semakin memburuk ketika Ana terjerumus lebih dalam ke dalam dunia narkoba. Rasa frustasi dan keputusasaannya membuatnya mencari pelarian melalui zat-zat terlarang. Teman-teman yang salah semakin menjauhkannya dari impian dan cita-citanya. Rina berusaha keras untuk membimbing Ana kembali ke jalan yang benar, tetapi Ana sudah terlalu terperosok dalam kegelapan. Suatu malam, Ana merasa sangat lemah dan sakit. Ia terjatuh di warungnya, dan Rina segera membawanya ke rumah sakit. Dokter memberikan berita buruk, Ana menderita penyakit yang mematikan akibat penyalahgunaan narkoba. Harapan hidupnya semakin menipis, dan Rina merasa tak berdaya melihat sahabatnya terpuruk. Dalam hatinya, Rina berdoa agar Ana bisa pulih dan kembali ke jalur yang benar. Ana, di tengah kesakitan, sering murung dan melamun. Ia merenungkan semua kesalahan yang telah dilakukannya, merasa terjebak dalam lingkaran setan yang sulit untuk dipecahkan. Dalam keadaan terpuruk, ia merindukan masa-masa bahagia bersama Rina, saat mereka bermimpi tentang masa depan yang cerah. Dengan latar belakang yang kelam dan kehidupan yang penuh tantangan, bab ini mengatur panggung untuk konflik yang akan datang. Ana, sosok yang dulunya ceria dan penuh harapan, kini terjebak dalam kegelapan, sementara Rina berjuang untuk menyelamatkannya. Keberanian dan cinta yang dimiliki Rina akan diuji, seiring dengan datangnya peristiwa-peristiwa yang tak terduga.
Malam yang kelam menyelimuti desa kecil di Jawa Tengah, dan hujan rintik-rintik turun dengan lembut, menciptakan suasana yang sepi dan mencekam. Di dalam rumah sakit, suasana terasa menegangkan. Ana terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat dan matanya yang biasanya bersinar kini tampak redup. Rina duduk di sampingnya, menggenggam tangan Ana yang dingin. Hatinya dipenuhi rasa cemas, khawatir akan nasib sahabatnya yang telah berjuang melawan penyakit mematikan akibat kebiasaan buruk yang telah menggerogoti tubuh Ana. Ketika dokter keluar dari ruang perawatan, Rina segera menghampiri. "Dok, bagaimana keadaan Ana?" Tanyanya dengan suara bergetar. Dokter menghela napas, menatap Rina dengan penuh empati. "Kami telah melakukan yang terbaik, tetapi kondisi Ana sangat kritis. Kami hanya bisa berharap untuk keajaiban," jawab dokter dengan nada berat. Rina merasakan dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Ana, sahabat yang telah bersamanya dalam suka dan duka. Malam berlalu, dan Rina kembali ke rumah, masih dihantui oleh rasa cemas dan putus asa. Ia teringat akan mimpi-mimpi indah yang mereka buat bersama, tentang membentuk band dan menghibur orang-orang dengan musik. Namun, semua itu kini terasa seperti angan-angan yang semakin menjauh. Dalam keheningan malam, Rina teringat akan janji mereka berdua untuk selalu saling mendukung, apapun yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Ana akhirnya meninggal dunia. Rina merasa seolah separuh jiwanya ikut lenyap. Dia merasa terasing dari dunia, terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Dalam perjalanan menuju pemakaman, Rina tidak bisa menahan air matanya, mengenang semua kenangan indah yang mereka lalui bersama. Setiap tawa, setiap impian, kini hanya tinggal kenangan pahit yang menyakitkan. Setelah pemakaman, Rina kembali ke rumahnya, tetapi ketenangan tidak kunjung datang. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh yang menghantui tidurnya. Dalam mimpinya, Ana muncul dengan wajah pucat dan mata yang penuh air mata. "Rin, tolong buka kuburku. Aku tidak bisa tenang di sini," teriak Ana dalam mimpi tersebut. Rina terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang. Mimpi itu terus berulang setiap malam, membawa ketakutan yang semakin mendalam. Ketika Rina mencoba mengabaikannya, suara Ana terus bergaung di kepalanya, menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Rina merasa terjebak antara logika dan emosi. Ia tahu bahwa Ana sudah pergi, tetapi suara dan wajah sahabatnya terus mengganggu pikirannya. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, Rina terbangun lagi dari tidurnya, kali ini dengan perasaan yang lebih kuat. Ana muncul dalam mimpinya, mengenakan gaun putih yang kusam. "Rin, aku terjebak. Tolong buka kuburku dan lakukan ritual pesugihan untuk membebaskan jiwaku," kata Ana dengan suara yang penuh kepedihan. Rina terbangun dengan terengah-engah, merasakan beban berat di dadanya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa, tetapi sebuah panggilan untuk bertindak. Dengan tekad yang muncul dari rasa cintanya kepada Ana, Rina memutuskan untuk mencari bantuan. Di desa itu, ada seorang pedagang yang dikenal sebagai Pak Joko, penjual asem-asem iga kambing bening yang juga memiliki pengetahuan spiritual. Meski dirinya hanya seorang pedagang, Pak Joko memiliki reputasi sebagai seseorang yang bisa membantu orang-orang yang terjebak dalam masalah gaib. Rina merasa putus asa, tetapi juga berharap bahwa Pak Joko bisa membantunya. Keesokan harinya, Rina pergi ke warung Pak Joko. Aroma harum dari masakan yang dimasaknya memenuhi udara, tetapi Rina tidak bisa menikmati suasana itu. Ia bergegas menghampiri Pak Joko, yang sedang sibuk menyiapkan bumbu. "Pak Joko, saya butuh bantuan. Saya merasa Ana tidak tenang di tempatnya," ungkap Rina dengan nada memohon. Pak Joko berhenti sejenak, menatap Rina dengan tatapan serius. "Kau tahu, Rina, kadang jiwa yang belum tenang bisa mengganggu orang yang masih hidup. Apa yang kau alami bukan hanya mimpi." Rina menjelaskan semua yang terjadi, tentang mimpi-mimpi yang menghantuinya dan permintaan Ana untuk melakukan ritual pesugihan. Pak Joko mendengarkan dengan seksama, kemudian mengangguk.
Ana terjebak di antara dua dunia. Kita harus melakukan ritual untuk membebaskannya, katanya. Rina merasa ragu, tetapi harapannya untuk membantu Ana lebih besar daripada rasa takutnya. Dengan demikian, titik konflik utama dalam cerita ini mulai terbentuk. Rina berada di persimpangan jalan, dihadapkan pada pilihan yang berbahaya dan penuh risiko. Apakah ia akan mengikuti suara hati dan melakukan ritual pesugihan meskipun ia tahu betapa berbahayanya keputusan itu? Atau akankah ia menolak dan membiarkan sahabatnya terjebak selamanya? Keputusan yang diambil Rina akan menentukan jalur hidupnya dan membawa dampak yang akan terasa dalam waktu yang lama. Ini adalah awal dari perjalanan yang penuh ketegangan, rasa penyesalan, dan penemuan jati diri. Malam yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Rina duduk di ruang tamunya, memandangi foto Ana yang tersimpan rapi di meja. Cahaya lilin berkedip lembut, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Suasana terasa mencekam, seolah dunia luar terputus dari realitas yang sedang dihadapinya. Rina merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa langkah ini adalah langkah yang berisiko, tetapi rasa cintanya kepada Ana dan harapan untuk membebaskan jiwa sahabatnya memotivasi keberaniannya. Pagi itu, Rina pergi menemui Pak Joko. Ditemani oleh rasa cemas dan ketegangan, ia memasuki warung yang dipenuhi aroma bumbu masakan. Pak Joko terlihat sibuk menyiapkan bumbu asem-asem iga kambing bening yang terkenal. Rina memberanikan diri untuk mendekat. Pak Joko, malam ini kita akan melakukan ritual, bukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Joko mengangguk, menatap Rina dengan serius. Ya, Rina, kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Ini bukan hal yang bisa dianggap enteng. Mereka mulai merencanakan ritual tersebut. Pak Joko menjelaskan bahwa mereka harus melakukannya di pemakaman Ana, tempat di mana jiwanya terkurung. Kita akan membutuhkan sesaji yang tepat. Kembang 7 rupa, dupa, air suci, dan makanan untuk persembahan. Semua ini akan membantu memanggil dan membebaskan jiwanya, jelas Pak Joko. Rina mendengarkan dengan saksama, mencatat semua yang harus dibawa. Saat malam tiba, Rina merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Ia mengenakan pakaian putih, simbol harapan dan kesucian, sambil membawa kantong berisi sesaji yang telah disiapkan. Di sampingnya, Pak Joko berjalan dengan tenang, membawa lilin dan dupa. Ketika mereka tiba di pemakaman, suasana terasa sunyi dan mencekam. Hanya suara angin yang terdengar, seolah alam pun merasakan ketegangan malam itu. Mereka mulai menyiapkan altar sederhana di atas kubur Ana. Rina menaburkan kembang 7 rupa di atas tanah, mengatur lilin dan dupa dengan hati-hati. Pak Joko mulai membaca mantra, suaranya bergema di tengah malam yang sunyi. Rina merasa jantungnya berdebar kencang, dan aura di sekelilingnya terasa berubah. Sebuah angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan api lilin yang menyala. Rina terkejut, tetapi Pak Joko tetap tenang. Itu adalah tanda, kita harus melanjutkan, katanya mantap. Rina menatap kuburan Ana, merasakan kehadiran sahabatnya yang seolah menari di antara bayang-bayang. Ia berdoa dalam hati, berharap agar Ana bisa mendengar panggilan mereka. Ana, kami di sini untuk membebaskanmu. Kembalilah kepada kami, suara Rina bergetar, penuh harapan. Saat Pak Joko melanjutkan mantranya, suasana mulai berubah. Suara gemuruh terdengar dari arah pemakaman, dan tanah di atas kuburan Ana mulai bergetar. Jangan takut, Rina. Tetap fokus pada niat kita, ucap Pak Joko. Rina menggenggam foto Ana yang dibawanya, merasakan aliran energi yang kuat. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari dalam kubur. Rina tergetar, merasakan ketakutan yang mendalam. Ana, jika kau mendengar suaraku, berikan tanda bahwa kau ada di sini. Teriak Pak Joko. Suaranya penuh dengan kekuatan. Tanah di atas kuburan Ana mulai bergerak, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Rina merasakan napasnya tercekat. Ia ingin melarikan diri, tetapi rasa cintanya kepada Ana mengikatnya di tempat itu. Dengan keberanian yang tersisa, ia berteriak, Ana, kami mencintaimu.
Kami tidak akan membiarkanmu terjebak. Dalam momen yang menegangkan itu, tiba-tiba, sosok bayangan putih muncul di depan mereka. Rina terpaku, menggenggam foto Ana lebih erat. Sosok itu tampak samar, tetapi wajahnya jelas terlihat, itu adalah Ana. Wajahnya yang pucat dipenuhi air mata, tetapi ada harapan di dalam matanya. Rin, tolong, aku terjebak. Suara Ana bergetar di udara, menyentuh hati Rina. Pak Joko melanjutkan mantranya, dan Rina merasakan aliran energi yang semakin kuat. Dengan kekuatan alam semesta, aku memohon agar jiwa Ana dibebaskan dari ikatan dunia ini. Biarkan ia menemukan kedamaian, ucap Pak Joko dengan tegas. Rina berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar sahabatnya bisa bebas dari penderitaan. Di saat-saat itu, suasana mulai memanas, angin berputar semakin kencang. Rina merasakan semacam getaran di sekelilingnya, dan tiba-tiba, sekeliling mereka dipenuhi cahaya putih yang cerah. Rina menutup matanya, merasakan kehangatan yang mengalir ke dalam jiwanya. Ketika membuka mata, sosok Ana terlihat semakin jelas, dan Rina merasakan kedamaian yang mendalam. Aku mencintaimu, Rin. Terima kasih telah berjuang untukku, kata Ana, suaranya seperti bisikan lembut. Rina ingin meraih sahabatnya, tetapi sosok itu mulai memudar. Dalam momen terakhir, Rina berteriak, Ana, jangan pergi. Kami akan selalu mengingatmu. Namun, sosok Ana menghilang, meninggalkan Rina dalam keadaan terharu dan penuh harapan. Setelah ritual selesai, suasana kembali tenang. Rina merasakan kehangatan yang menyelimuti hatinya, seolah Ana sedang memeluknya dari jauh. Dalam hati, Rina tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk sahabatnya. Namun, di balik itu semua, ia juga merasakan pergeseran dalam dirinya. Rina menyadari bahwa ritual ini tidak hanya tentang membebaskan Ana, tetapi juga tentang perjalanan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Ketika mereka meninggalkan pemakaman, Rina merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Namun, ia juga menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana jika ada konsekuensi yang tak terduga dari ritual ini? Rina bertekad untuk menghadapi apapun yang akan datang, karena ia tahu bahwa cinta dan persahabatan adalah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Malam setelah ritual terasa berbeda. Rina terbangun di tengah malam, terjaga oleh suara gemuruh di luar jendela. Suasana di luar tampak gelap dan mencekam, seolah langit pun merasakan ketegangan yang ada di dalam hatinya. Rina duduk di tepi tempat tidur, merasakan degup jantungnya yang kencang. Ia mencoba mencari ketenangan, tetapi bayangan Ana masih menghantuinya. Keesokan paginya, Rina pergi ke warungnya. Ia berharap bisa merasakan kehadiran Ana yang sudah tenang, tetapi saat ia tiba, suasana terasa dingin. Warungnya sepi, tidak ada pelanggan yang datang. Rina merasa bingung dan khawatir. Seharusnya, setelah ritual, ada harapan baru. Namun, kenyataannya justru berbanding terbalik. Hari-hari berlalu, tetapi keadaan warung tidak kunjung membaik. Rina merasakan ada sesuatu yang salah. Berita tentang ritual pesugihan yang dilakukannya mulai menyebar di desa. Warga desa mulai menjauh, menganggapnya terlibat dalam hal-hal mistis yang berbahaya. Rina merasa terasing, seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Ia mencoba menjelaskan kepada orang-orang, tetapi kata-katanya seolah tidak didengar. Di tengah kesedihan dan keputusasaannya, Rina kembali teringat pada Ana. Dalam mimpinya, Ana muncul lagi, tetapi kali ini dengan ekspresi yang berbeda. Rin, aku tidak bisa pergi, katanya dengan suara penuh kesedihan. Rina merasa hatinya teriris. Ia ingin membantu sahabatnya, tetapi bagaimana caranya? Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ritual yang dilakukannya benar-benar membebaskan Ana atau justru memperburuk keadaan. Suatu malam, Rina kembali ke pemakaman. Dalam gelapnya malam, ia merasa tergerak untuk melakukan sesuatu. Ia membawa lilin dan kembang 7 rupa, bertekad untuk berbicara dengan Ana. Saat ia tiba di kuburan, suasana terasa hening. Rina menyalakan lilin dan menaburkan bunga,
merasakan kehadiran Ana di sekelilingnya. Ana, aku di sini. Tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan, Rina berbisik, suaranya penuh harapan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan suara tangisan kembali terdengar. Rina merasa ketakutan, tetapi ia tidak bisa mundur. Aku tidak akan meninggalkanmu, Ana. Kita bisa menemukan jalan keluar bersama, teriaknya. Dalam kekosongan malam, suara Ana kembali menghampiri telinganya. Rin, aku terjebak. Ada sesuatu yang mengikatku di sini, kata Ana dengan nada penuh kesedihan. Rina merasakan getaran di sekelilingnya, dan dalam sekejap, sosok Ana muncul di depannya, tampak lebih jelas dari sebelumnya. Ada sesuatu yang salah dalam ritual itu. Kita tidak seharusnya melakukannya tanpa mengetahui konsekuensinya, ucap Ana. Rina merasa terjebak antara rasa takut dan rasa bersalah. Ia tidak ingin menambah penderitaan Ana, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara membetulkan kesalahan ini. Dengan hati yang berat, Rina bertekad untuk mencari cara untuk membantu Ana. Ia ingat akan Pak Joko, dan segera berlari menuju warungnya. Setibanya di sana, Rina menemukan Pak Joko sedang menyiapkan dagangannya. Pak Joko, ada yang salah. Ana masih terjebak. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya dengan panik. Pak Joko menatap Rina dengan serius, kemudian menggelengkan kepala. Kita harus melakukan ritual lagi, tetapi kali ini dengan niat yang tulus dan cara yang benar. Mereka merencanakan ritual baru, kali ini dengan lebih hati-hati. Rina membawa semua yang diperlukan, berharap agar ini bisa menjadi penghapus kesalahan yang telah dilakukannya. Malam itu, mereka kembali ke pemakaman. Dengan langkah mantap, Rina menyalakan lilin dan mengatur sesaji dengan penuh perhatian. Pak Joko mulai membaca mantra, dan Rina menutup matanya, berdoa dengan sepenuh hati. Ana, kami di sini untuk membebaskanmu. Kami mencintaimu dan tidak ingin melihatmu terkurung selamanya, ucap Rina. Suasana malam terasa menegangkan, dan Rina merasakan getaran energi yang kuat di sekelilingnya. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar lagi, dan sosok Ana muncul di hadapan mereka. Rin, terima kasih telah berjuang untukku, katanya dengan suara lembut, tetapi Rina melihat ada kesedihan di balik senyumannya. Namun, aku tidak bisa pergi tanpa mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya, ucap Ana, membuat Rina terdiam. Ada kekuatan jahat yang mengikatku di sini. Ritual sebelumnya telah membangkitkan sesuatu yang tidak seharusnya ada, kata Ana. Rina merasa hatinya bergetar. Apa maksudmu? Tanyanya dengan cemas. Kau harus menemukan sumber kekuatan itu. Hanya dengan menghadapi kegelapan, aku bisa bebas, Ana menjelaskan. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan berani, Rina tahu bahwa ini adalah titik puncak dari semua konflik yang telah terjadi. Ia harus menghadapi kegelapan yang mengancam sahabatnya. Dalam momen itu, Rina bertekad untuk tidak hanya membebaskan Ana, tetapi juga untuk menghadapi semua ketakutan dan kesalahan yang telah memperburuk keadaan. Setelah ritual selesai, Rina merasa ada kelegaan yang mengalir dalam dirinya, tetapi juga kesadaran akan tanggung jawab yang harus diembannya. Ia berjanji kepada Ana untuk mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan jahat yang mengikatnya, dan segera berusaha mengungkap misteri di balik semua ini. Rina tahu bahwa perjalanan ini akan sulit, tetapi cintanya kepada Ana memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Sebagai penutup, Rina berdiri di pemakaman, merasakan angin lembut yang menyentuh wajahnya. Di dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak hanya berjuang demi Ana, tetapi juga untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ana mungkin telah pergi, tetapi kebenaran yang terungkap akan membawanya pada perjalanan yang lebih dalam, menjadikannya sosok yang lebih kuat dan bijaksana. Rina menatap langit malam, merasakan harapan baru yang muncul. Ini bukan akhir, tetapi awal dari sebuah perjalanan baru, perjalanan untuk menemukan kebenaran, cinta, dan pengampunan.